Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait aritmatika sosial. Atau lebih tepatnya adalah bruto, neto, dan tara. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian pernah lihat tulisan kayak gini nggak? Iya, ini tuh merupakan bagian dari yang namanya informasi produk. Di sini tertera informasi bahwa berat bersihnya atau neto yaitu 25 gram. Kemudian ada keterangan BPOM sampai dengan tempat pembuatannya yaitu Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan adalah emang apa sih makna dari neto kayak gini tuh? Oke, jadi gini. Di video kali ini kita akan membahas 3 istilah penting dari suatu produk. Yang pertama tuh ada yang namanya bruto. Apa itu bruto? Bruto merupakan berat ataupun nilai dari suatu produk secara keseluruhan. Kalau kita ngomongin produk, produk kan ada inti produknya dan juga kemasannya ya. Nah, masa inti produk ditambah dengan masa kemasannya itu dikenal dengan istilah bruto, yaitu masa keseluruhan. Kemudian yang kedua ada yang namanya neto. Neto merupakan berat ataupun nilai dari suatu inti produknya aja. Kemudian yang terakhir yaitu ada yang namanya tara. Tara merupakan selisih berat antara nilai bruto dengan neto. Atau dengan kata lain, tara ini senilai dengan masa bingkisannya ya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk ke real kasus, yaitu Andi menjual makanan ayam goreng dengan rincian sebagai berikut. Masa ayam goreng tanpa wadah adalah 500 gram. Kemudian masa kardus ayam gorengnya sebagai bungkusannya yaitu 50 gram. Kalau kita ngomongin bruto, bruto kan merupakan masa keseluruhan produknya ya. Berarti masa ayam ditambah dengan masa kardusnya yaitu 500 gram ditambah dengan 50 gram. Nilainya adalah 550 gram. Ini merupakan bruto dari produk yang dibuat Andi yaitu 550 gram. Kemudian kalau kita ngomongin neto, yaitu masa inti produknya adalah apa? Ya masak ayam gorengnya aja tanpa wadah gitu. Berapa itu nilainya? 500 gram. Dan yang terakhir yaitu tara. Tara merupakan selisih antara bruto dengan neto. Atau dengan kata lain kita bisa bilang bahwa tara ini merupakan masa dari bungkusannya. Berapa tuh? Yaitu 50 gram ya di sini. Oke, gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum konsep dari yang namanya bruto, neto, dan tara? Kalau udah, kita lanjut nih materinya. Pada kenyataannya, biasanya tuh yang diinformasikan gak cuman angka kayak gini, tapi berupa persentase juga. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita bahas. Kita mulai dari yang namanya neto, persentase neto. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah kita bandingkan antara neto produk tersebut banding dengan brutonya dikalikan dengan 100% kayak gini nih. Kalau kita balik ke soal tadi, kita masukkan nilainya, yaitu netonya kan 500 gram. Brutonya adalah 550 gram. Dikalikan 100%, diperoleh yaitu 90,9%. Jadi neto produk tersebut adalah 90,9%. Emang apa sih artinya jika persentase netonya itu besar? Artinya di produk tersebut itu tuh jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan persentase neto yang kecil. Berikutnya yaitu ada yang namanya persentase tara. Nilainya yaitu rasio antara tara dengan bruto dikalikan dengan 100%. Kalau kita balik ke soal tadi dan kita masukkan nilainya, maka diperoleh yaitu taranya kan bernilai 50 gram dibagi dengan brutonya yaitu 550 gram dikalikan dengan 100% diperoleh adalah 9,1%. Jadi tara pada produk tersebut yaitu 9,1%. Apa tuh makna dari tara kayak gini nih? Artinya semakin besar nilai persentase taranya, maka semakin kecil masa inti produknya. Tentu ini gak menguntungkan ya. Tapi kalau kita ngomongin bruto, neto, dan tara, gak cuma produk kayak gini aja. Kita juga bisa kok ngebandingin variabel-variabel yang ada di produknya. Contohnya tuh gini, suatu produsen sampo memiliki produk dengan volume yang berbeda-beda. Produk pertama memiliki volume yaitu 5 ml dengan harga Rp500. Produk kedua memiliki volume yaitu 200 ml dengan harga Rp6.000.
Nah, dari kedua produk ini, manakah produk yang paling hemat? Oke, buat tentuin mana produk yang paling hemat, kita cari dulu nih neto dengan cara membandingkan volume produk sampo dengan harganya. Produk pertama yaitu 5 mili per 500 sama dengan 0,01 mili per rupiah. Artinya apa? Artinya dengan uang 1 rupiah kita dapat memperoleh 0,01 mililiter samponya. Kemudian kalau kita hitung produk kedua netonya, yaitu 200 mililiter dibagi dengan 6.000 diperoleh 0,03 mili per rupiah. Artinya dengan uang 1 rupiah kita mampu mendapatkan sampo sebanyak 0,03 mililiter. Kalau kita bandingin neto antara produk satu dan produk kedua, tentu yang paling menguntungkan adalah produk dua ya. Karena dengan 1 rupiah kita memperoleh volume sampo yang lebih banyak dibandingkan dengan produk satu. Jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait bruto, neto, dan tara. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.